Penguasa Alam Kayangan. Bab 11. Judul, Gadis Berambut Merah. Jika itu adalah orang normal, bahkan dengan tenaga dalam yang layak, orang masih belum berani melangkah maju dalam situasi ini. Tapi Sin Awan tidak ragu sedikit pun dan dia berjalan langsung menuju bayangan putih itu. Saat dia mendekat, tiba-tiba dia menemukan bahwa itu sebenarnya adalah seseorang. Ada seseorang terbaring di sana. Siapa kamu? Ketika dia melihat bayangan buram itu adalah manusia, Sin Awan berhenti berjalan dan bertanya. Siluet itu tidak merespons dan tidak ada sedikit pun gerakan bernafas yang datang darinya. Apakah orang ini pingsan, atau sudah meninggal? Siapa orang ini? Mengapa orang ini jatuh di sini? Tunggu, jika orang ini jatuh di siang hari, seseorang pasti sudah menemukan orang ini. Namun sepertinya Sin Awan adalah orang pertama yang menemukannya, yang berarti bahwa orang ini baru muncul di sini sekarang. Waktu malam benar-benar jatuh. Sin Awan tidak ragu dan cepat mendekat. Saat dia mendekati tubuh di depannya, dia menatap sosok itu dalam keadaan tidak sadar, di bawah sinar rembulan. Ini sebenarnya adalah seorang gadis. Gadis itu tampak berusia 12 atau 13 tahun dan mengenakan gaun berantakan. Tubuhnya yang sangat imut dan mungil meringkuk seperti anak kucing yang ketakutan. Di bawah pinggiran roknya terungkap dua kaki putih salju yang ramping, namun setelah dia mati lebih dekat, sebenarnya ada bekas luka kecil. Dia mengenakan satu sepatu hitam di kakinya, dengan satunya tidak ada. Kaki telanjangnya seperti teratai es yang halus dan jari-jarinya yang indah tampak bening seperti batu giok. Detail yang paling mencolok di tubuhnya adalah rambutnya. Itu tak terduga, warnanya merah terang seperti iblis yang jahat. Cahaya dingin yang tampak di sudut matanya sebenarnya adalah bayangan kepalanya. Seorang gadis, bagaimana mungkin seorang gadis ada di sini? Dan bagaimana mungkin dia memiliki banyak bekas luka di tubuhnya? Apa alasan dibalik warna rambutnya? Apakah Pulau Jawa memiliki orang-orang yang terlahir dengan rambut merah seperti itu? Sin Awan membungkuk dan mengulurkan tangannya untuk dengan lembut mengguncang bahu gadis itu. Gadis kecil, bangun. Suara Sin Awan tiba-tiba berhenti setelah dia berteriak kaget. Secepat petir, dia menarik kedua tangannya dari bahu gadis itu. Ini karena melalui pakaiannya yang tipis, tubuhnya benar-benar dingin, tanpa panas yang biasanya dimiliki seseorang. Perasaan yang paling mengejutkan adalah ketika dia berhubungan dengan tubuh gadis itu memancarkan aura yang sangat beracun. Ya, itu sangat berbahaya, sampai ke titik membuatnya takut. Karena itu adalah racun yang memiliki tingkat toksinitas tertinggi yang pernah dia temui, jauh melebihi pengetahuan racun yang dia dapatkan dari masa lalunya. Begitu mengerikan sekali tangannya bersentuhan, semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Pada saat bersamaan dia mundur, Sin Awan terkejut lagi. Rumput liar di sekitar gadis di bawah sinar bulan tidak gelap karena tidak adanya cahaya. Itu bukan hijau gelap, tapi warna hitam terbakar yang mengerikan. Bahkan tanah di sekitarnya pun menjadi gelap gulita. Jantung Sin Awan berdebar kencang. Jika bukan karena detoksifikasi racun dari mutiara racun surgawi di tubuhnya, saat dia menyentuh tubuh gadis itu, dia pasti sudah teracuni sampai mati. Di dunia ini, bagaimana bisa ada racun yang sangat mengerikan? Racun paling berbahaya dari segala racun, bukankah itu mutiara racun surgawi? Bahkan ketika aku menggunakan mutiara racun surgawi, itu tidak melepaskan toksin racun mengerikan seperti itu. Sebenarnya, jauh lebih rendah. Mungkinkah di dunia ini ada sesuatu yang lebih beracun daripada mutiara racun surgawi? Bagaimana gadis kecil ini memiliki racun yang mengerikan di dalam dirinya? Dan mengapa dia terbaring di daerah ini? Banyak keraguan muncul di benak Sin Awan tapi tidak diragukan lagi bahwa gadis kecil ini telah meninggal. Dengan jenis racun yang parah ini, bahkan tidak menyebutkan gadis kecil ini, bahkan praktisi ranah kekuatan langit yang kuat akan mati seketika. Sin Awan menarik napas panjang dan setelah sedikit ragu, dia kembali meletakkan tangannya di bahu gadis itu dan perlahan-lahan membalikan tubuhnya yang tak bernyawa. Di bawah sinar rembulan, wajah gadis itu tampak dalam bayangannya. Dia membeku saat dia menatapnya, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya, tidak dapat kembali pada kenyataan. Bagaimana bisa ada gadis cantik seperti ini? Jiwa Sin Awan mengeluarkan teriakan yang tak terkendali. Gadis ini sangat cantik,
sangat cantik sehingga dia bisa mencuri jiwa. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa gadis muda semacam itu secara tidak terduga dapat melepaskan pesona yang begitu menggetarkan hati. Rambut merah seperti iblis, wajah seperti batu giok putih, masing-masing fitur wajahnya sangat indah dan digabungkan dengan sempurna. Sin Awan tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan penampilan cantik gadis ini. Dia jelas memandangnya dari jarak dekat, tapi di dalam hatinya, dia merasa seolah-olah dia adalah ilusi yang hidup kembali. Karena di dalam pikiran bawah sadarnya, dia tidak berani membayangkan ada seseorang di dunia ini yang memiliki wajah sempurna. Ning Safitri adalah kecantikan nomor 1 di kota Klaten dan bahkan di Provinsi Jawa Tengah, mungkin tidak ada orang yang bisa dibandingkan dengannya. Namun, saat Sin Awan melihat wajah gadis ini, dia tertegun, seolah jiwanya telah dipukul berat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan begitu kuat mempengaruhi kedalaman jiwanya hanya dengan wajah seseorang. Dia hanya tampak seperti 12-13 tahun saat ini. Jika dia tumbuh seusia dengan Ning Safitri saat ini, itu tidak akan terbayangkan. Mungkin saat itu, dia bisa menimbulkan kekacauan hanya dengan senyumannya saja. Tapi gadis cantik itu terbunuh oleh racun yang belum pernah diketahui ahli racun seperti Sin Awan sebelumnya. Dan dia telah meninggal di tanah keluarga Sin. Sin Awan tidak tahu apa racunnya dan mengapa ada di sini. Dia hanya merasa itu adalah sebuah malapetaka. Sangat disayangkan bahwa gadis cantik ini telah hancur secara brutal. Orang macam apa yang sebenarnya akan cukup kejam untuk memiliki hati untuk membunuh gadis cantik ini? Sin Awan melihat tanaman hitam yang terkontaminasi di sekitarnya. Dia ragu sejenak tapi masih berakhir membentangkan tangan kirinya untuk menekan telapak tangannya ke dada dingin gadis itu. Mutiara racun surgawi kemudian dengan cepat mulai mendetoksifikasi racun di tubuhnya. Ini adalah gunung belakang keluarga Sin. Dilihat dari kekuatan racun di tubuhnya, jika terus menyebar, seluruh gunung bisa berakhir dengan gunung yang mati. Meski kekuatan mutiara racun surgawi hampir lenyap, masih memiliki kemampuan untuk mendetoksifikasi racun. Mutiara racun surgawi di telapak tangannya terus bersinar, memurnikan racun di tubuh gadis itu. Segera setelah itu, Sin Awan merasakan sedikit fluktuasi di dada gadis itu dan melihat gadis itu perlahan membuka matanya. Satu demi satu, dia memiliki sepasang mata yang tampak sangat mirip iblis yang berkilau misterius saat dia berkedip. Saat Sin Awan menatap matanya, dia merasa sangat ketakutan seperti terjatuh ke jurang yang dalam. Yang membuat hatinya ketakutan, gadis ini yang sangat beracun, tanpa ada nafas, dan memiliki tubuh dingin yang mematikan. Sekarang telah membuka matanya. Gadis itu mengulurkan tangan kanannya perlahan dan dengan kuat meraih pergelangan tangan kiri Sin Awan saat dia masih terkejut. Dia menggerakkan bibirnya dan mengeluarkan suaranya jelas berkata, "Mutiara, racun, surgawi." Sin Awan bergetar seolah terkena gempa. Dia tidak percaya telinganya. Mutiara racun surgawi adalah objek yang dibawa ke sini olehnya dari benua Papua, itu tidak ada di Pulau Jawa. Tapi gadis ini baru saja mengatakan nama mutiara racun surgawi. Apakah dia salah mendengar? Atau hanya kebetulan saja? Gadis kecil, kamu, diikuti oleh suara rasa sakit mengerang tajam Sin Awan, gadis itu membuka bibirnya dan dengan tegas menggigit jari kirinya. Darah kemudian mulai menyusuri jari tengah dan jari telunjuk Sin Awan, semua mengalir ke mulut gadis itu, tanpa setetes pun di tanah. Karena khawatir, Sin Awan mencoba menarik tangannya kembali. Meskipun tangan putih salju gadis itu terlihat lembut, pegangannya sekuat besi saat dia menggigitnya sambil memegang tangannya erat-erat. Sin Awan telah menggunakan kekuatan penuhnya namun ia tidak dapat menarik tangannya. Matanya perlahan melebar dan ia merasa seolah-olah semua darah di tubuhnya mengalir ke tangan kirinya dengan kekuatan yang tak tertahankan, lalu akhirnya tersedot ke mulut gadis itu. Dia mengisap darahku. Gadis itu menutup matanya yang gelap dan menghisap jarinya dengan rakus, seperti bayi yang sedang minum susu. Siapa gadis ini? Gadis ini jelas telah diracuni sampai tingkat yang mematikan, namun dia tidak bisa melepaskan diri dari genggamannya. Setelah dengan putus asa berusaha melepaskan dirinya berkali-kali, dia akhirnya menyerah dan dia dengan tak berdaya melihatnya menghisap darahnya. Sin Awan sudah lahir dengan tubuh lemah, tapi setelah kehilangan sejumlah besar darah, kepalanya mulai terasa pusing.
Saat dia bertanya-tanya apakah darahnya akan tersedot oleh gadis yang tidak dikenal ini, rasa sakit dari jari tangan kirinya tiba-tiba hilang, dan tangan yang erat mencengkeram pergelangan tangannya telah perlahan terlepas. Sin Awan melangkah mundur, melihat gadis yang sempurna dengan ekspresi gelap, yang hanya mengisap darahnya. Tapi setelah beberapa saat, gadis itu tidak melakukan apapun, sama seperti saat Sin Awan pertama kali melihatnya. Dia hanya berbaring di sana dengan mata terpejam dan tidak bernafas. Wosh! Hawa dingin angin malam lewat, menyikat punggung Sin Awan dan tubuh gadis itu. Dengan angin dingin, tubuh gadis itu bertiup kencang seperti kabut, benar-benar lenyap dari pandangannya, hanya menyisakan rok putih yang rusak, sepasang sepatu hitam. Apa? Lenyap, sebuah sensasi aneh datang dari telapak tangan kirinya. Jantungnya langsung menggigil dengan ekspresi heran. Dia kemudian menutup matanya dan secara spiritual memindahkan kesadarannya ke ruang di dalam mutiara racun surgawi. Penyimpanan interspesial hijau di dalam mutiara racun surgawi sebelumnya benar-benar kosong. Saat masuk ke dalamnya saat ini, ia melihat sebuah tubuh giok putih mengambang di depannya. Sin Awan melebarkan matanya saat ia menggunakan tangannya untuk menutupi hidungnya untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Gadis ini adalah gadis kecil yang telah menghisap darahnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa dia sekarang tidak memakai sehelai benang pun di tubuhnya dan tubuhnya yang benar-benar telanjang muncul di depan matanya. Matanya tertutup rapat dan wajahnya seperti salju terasa tenang. Rambutnya yang panjang berdarah jatuh, menari dengan sendirinya meski tanpa angin sepoi-sepoi. Kulitnya lembut, lembab, dan putih seperti bayi. Alis gadis itu seperti bulu zamrud, pinggangnya tipis, dan kakinya lurus, seolah terbuat dari batu giok. Meski masih muda, bagian atas tubuhnya sudah cukup matang. Payudaranya yang putih seperti dua mutiara batu giok di tubuhnya yang sempurna, sehalus musim semi. Pemandangan yang indah. Ini adalah tubuh yang masih belum matang, tapi masih melepaskan pesona yang menakjubkan yang akan mencuri jiwa dalam ketidakdewasaannya. Seolah-olah semua keindahan di dunia ini telah terkumpul di dalam tubuh dengan kesempurnaan tertinggi ini. Sin Awan menggunakan kemauannya untuk berkonsentrasi sekuat tenaga untuk mengalihkan pandangan dari tubuhnya. Dia berbalik sambil masih mencengkeram hidungnya. Begitu melihat tubuh gadis itu, dia merasa seolah darahnya akan mengalir ke atas. Dia percaya bahwa jika dia terus mengawasinya, darahnya pasti akan menyembur keluar. Mengapa dia tidak memakai pakaian? Tidak, itu bukan poin utama. Dia telah benar-benar menghilang sebelumnya, jadi bagaimana dia tiba-tiba muncul di dalam mutiara racun surgawi. Mutiara racun surgawi telah menyatu dengan tubuhku, jadi aku seharusnya menjadi satu-satunya yang bisa mengendalikannya. Bagaimana dia bisa muncul di sini tanpa perintahku? Apakah itu karena dia menghisap darahku? Apa yang sedang terjadi? Otak Sin Awan menjadi berantakan. Bahkan dengan pengalaman selama 2 kehidupannya, dia tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Dan cerita pun bersambung.